to jemane mae ansong balangi sabengku anyala riborina tu belaya mangkuma mone ma bella saromang rangi tonja rimang kasara kabuta kala sukangku naku tonja di kampungku mingka apa mo pareku kata lasaku nakuku nalawasinku jari payo mikapa jari sareni lepaka rita lasaku sage kulingka rianja rita lasaku sage kulingka rianja. Ih, 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 ih. Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini seperti biasa di Mozaik Budaya dan alhamdulillah saya di awal tadi sudah mengatakan kita akan bersama narasumber yaitu Andi Merling AJ SSM HUM. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Indonesia Unhas dan kali ini kita akan bicara mengenai generasi Z dan bahasa Indonesia. Kita menyapa, Assalamualaikum Merling. Waalaikumsalam Kak Anti, Iya. saya panggil Kak Anti ya. Iya boleh, saya panggil Merlin saja deh. Eh, Oke. Iya. Merlin, senang sekali kita berjumpa pagi hari ini dan alhamdulillah kita akan bicara tentang generasi Z dan bahasa Indonesia. Nah, saya mau mungkin kita di awal dulu ini akan bicara mengenai generasi Z dan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya ada apa generasi Z dan juga hubungannya dengan bahasa Indonesia? Merlin, silakan. Ya, terima kasih. Tentunya mengapa saya tiba-tiba mengambil, maksudnya bukan tiba-tiba, tapi melihat dengan perkembangan atau kondisi sekarang ini, Iya. yang lagi maraknya dibicarakan mengenai generasi Z itu yang pertama. Generasi Z adalah salah satu generasi yang paling banyak mendominasi di era digital sekarang. Jadi pasti akan berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah identitas bangsa Indonesia tentunya yang kita pahami bersama. Nah, ini ada pengaruhnya karena dengan penggunaan bahasa yang cara komunikasi yang sudah berbeda dengan menggunakan era teknologi yang begitu canggih, platform yang tersedia di mana-mana, ada Twitter, ada media sosial lain seperti Instagram, mereka mengungkapkan perasaannya menggunakan bahasa-bahasa yang gaul. Nah, tentunya ini ada pengaruhnya terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Apakah bahasa Indonesia ini mereka lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang santai, padahal dalam situasi-situasi tertentu seharusnya menggunakan bahasa yang baku. Tapi ini mulai terkikis, saya pikir, Kante. Ya. Dan kalau bicara mengenai Gen Z sekarang, itu bahasa Indonesia yang terkikis contoh apa itu yang menurut Merlin sendiri?
Ya, biasa kalau misalnya kita di ruang kelas ya, seharusnya biasanya sebagai Iya, pendidik ya, heeh, bukan hanya iya, sebagai pengajar. heeh, Kita ada dua penggunaannya, ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya ada heeh, dua pilihan kata yang berbeda. Yang satu pilihan kata baik, yang satunya menggunakan kata benar. Nah, baik ini berkaitan dengan etika. mmm, Benar ini berkaitan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, oh iya, yang berbicara mengenai baik dulu terlebih dahulu. heeh, Baik ketika kita di ruang kelas misalnya, atau bahkan di media sosial ini pengaruhnya. Di ruang mhm, kelas, dia susah membedakan sebagian ya, saya tidak mengatakan semuanya, iya, bahwa penggunaan kata kamu, letak kamu, kadang-kadang dipanggil untuk menyebut dosennya. oh Ini iya, penggunaan bahasa Indonesia yang benar, heeh, tetapi tidak baik, tidak tepat oke, pada konteks situasi formal tentunya. Jadi heeh, hal-hal seperti inilah yang mulai tergerus karena penggunaan bahasa yang sering digunakan tentunya pada media sosial. mhm, Seperti itu. iya. Nah, kalau bicara mengenai Ya. etika kembali, ini kalau anak-anak sekarang ya mohon maaf ini mereka mungkin ya tadi terpengaruh dengan media sosial. Nah, Ya. sebenarnya, nilai positifnya atau negatifnya yang paling banyak nih dengan media sosial dalam bahasa Indonesia kita saat ini ya? Oke, Ya, tentunya berkaitan dengan generasi, saya berbicara lebih ke generasi Gen Z Z ya, ya? sesuai dengan topik kita pada hari Iya, ini. Berkaitan dengan generasi Z pasti ada dua sisi yang selalu mhm, dilihat, sisi positif dan sisi negatifnya. mhm, Nah, sisi positif yang penggunaan bahasa iya, yang bahasa Indonesia yang digunakan, mereka lebih banyak sebenarnya lebih cepat mendapatkan informasi-informasi dari iya, berbagai media dan memperlihatkan kepada dalam kancah nasional maupun mhm, internasional bahwa ini bahasa Indonesia ini seperti ini dan bukan hanya ruang-ruang yang biasanya kita bertemu langsung, tapi kalau mhm, secara media sosial itu kan terbuka, semua orang bisa membacanya, semua orang bisa mendengarkan. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu bisa diketahui yang awalnya orang tidak mengetahui lebih banyak, oh ini ada penggunaan bahasa Indonesia. heeh, Tapi sisi negatif yang digunakan hanya saja persoalan penempatan, saya pikir. mmm, Konteks, kita berbicara masalah konteks di sini, iya, situasinya. Mereka lebih banyak menggunakan yang ya kita kenal adalah bahasa-bahasa yang santai, iya, bahasa-bahasa yang gaul, seperti bahasa-bahasa mengatakan bestie, kita iya, menggunakan yang harusnya menggunakan sahabat, iya, teman. heeh, Jadi itu secara tidak sadar heeh, mereka itu akan membawa pengaruh-pengaruh yang mereka sering gunakan di media sosial heeh, sebenarnya iya, ke ruang-ruang publik atau ruang-ruang yang situasinya formal. mhm, Nah, memanggil temannya bestie, walaupun di posisi situasinya formal, saya mhm, pikir. Jadi penggunaan bahasa-bahasanya mereka cepat mendapatkan mhm, informasi, iya, mereka bisa tentunya mereka digital natif ya, tidak mmm, ketinggalan dengan hal yang sifatnya, oh ini ada lagi yang terbaru, kosakata yang terbaru yang mhm, digunakan. Ah, ada bahasa-bahasa yang diciptakan dengan sendirinya. Mereka tidak apa FOMO istilahnya sekarang, mhm, merasa takut terhadap hal-hal yang baru. Jadi mereka terus mencari informasi. Oh, apalagi yang sekarang lagi dibicarakan. Oh, jadi mereka menemukan, oh ada kosakata yang berbeda lagi ini. Nah, hanya mhm. saja posisi penempatannya, situasinya, konteksnya, mereka membenarkan sesuatu yang mereka biasakan dalam situasi formal, saya pikir. Mhm, oke. Nah, kalau ya etika ya, kalau kita bicara etika media sosial tuh pengaruhnya sangat besar, apalagi Ya. gamers. Apalagi games itu, aduh, saya tidak bisa mengatakan lagi tidak berpengaruh, tapi sangat-sangat berpengaruh dengan bicaranya mereka yang sudah biasa kadang-kadang itu keceplosan mereka bicara sama orang tua, salah kak ibu, maafkan kak. Biasa karena Iya, pengaruh gamers itu Merlin. Nah, kalau Merlin iya. sendiri melihat eh, apakah IT yang saat ini berkembang itu juga masuk dalam kategori mempengaruhi bahasa Indonesia itu
Dan ini apa sebenarnya harus yang kita lakukan ya? Atau adaptasi apa ini yang harus kita lakukan? Oke. Saya pikir kita tidak bisa menampilkan sesuatu Ya, hal yang sifatnya perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang ini, mau iya. tidak mau mereka harus beradaptasi. Mereka harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Hanya saja bagaimana pintar-pintarnya menyaring. Mereka menyaring bahwa tentu ada program yang sekarang yang dilakukan lagi gencar-gencarnya Kepala Badan Bahasa, mau itu dalam tingkat nasional maupun internasional, bahwa kita harus selalu menyampaikan bahwa adanya yang namanya Trigatra Bangun Bahasa, yaitu Mhm. mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing Ya. tentunya. Jadi kita melakukan pembinaan-pembinaan mulai dari sekolah-sekolah Mhm. sampai ke perguruan tinggi. Ya. Bagaimana ya tentunya tetap menyaring ada posisi-posisi sebagai pendidik di dalamnya, memberikan bahwa ada hal-hal ruang-ruang tertentu yang mereka tidak boleh uh, sifatnya terlalu terbuka Ya. menyampaikan dengan hak yang penggunaan IT. Ada ruang-ruang terbatasnya. Mereka Mhm. ada perlu memfilter istilahnya menyaring ya. Ya. Menyaring yang mereka yang perlu gunakan, yang mana yang tidak. Ya. Dan jam jam saya pikir jam teknologi sekarang ini mereka itu tidak bisa lepas ya namanya handphone ya, Games, HP handphone ya dengan betul. Iya saya iya. pikir kita Heeh. tidak generasi Z maupun sebelumnya generasi milenial itu pastilah mereka masih menggunakan tidak bisa lepas. Mungkin kita sendiri lebih stres ketinggalan HP daripada ketinggalan dompet. Karena Ya. seakan-akan kita merasa bahwa kalau tanpa adanya teknologi yang dilihat, media sosial yang tidak dibuka, informasi-informasi, ketinggalan zaman. Nah, itu tidak Ya. bisa dipungkiri tentunya. Hanya Iya. kita kembali kita perlu melakukan Mhm. namanya kesadaran kolektif. Mhm. Kita bersama-sama membangun kesadaran, tentunya melalui pembinaan-pembinaan yang ada pada masing-masing, misalnya dunia pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ya, Mhm. Iya, tadi bicara tentang handphone kalau ketinggalan itu pasti panik ya, ya. Kenapa? Saya mau komunikasi sama Merlin sebentar, di situ ada mobile banking saya. Walaupun dompet ketinggalan, aduh ada mobile banking tinggal cash dulu, Ces. Biasanya cash dulu, iya, iya, Ces iya, ya. Nanti ditransfer itu. iya, itu 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 salah satu mungkin ya kebalikan yang biasa terjadi. Tapi iya, memang itu iya, pengaruh terhadap genset karena mereka aktivitasnya jarang bersosialisasi. Nah, kita kembali. Genset iya, ini kan sosialisasinya melalui handphone saja. iya, Bukan bilang handphone saja, tapi mereka juga dengan teman-temannya biasanya berkumpul. iya, Tapi ini bersosial atau mereka beradaptasi dengan tatap muka atau face to face itu sudah jarang. Bahkan melalui media sosial yang selalu mereka gunakan. Nah, bahasanya pun apa sebenarnya perbedaan antara face to face kita secara langsung dengan media sosial yang digunakan? Apakah ada perbedaan seperti itu untuk bahasanya sendiri, Merlin? Kalau di lapangan iya. ya kita jumpai. Ya, tentunya kita melihat bersama bahwa ketika bertemu secara langsung Mhm. dengan bertemu di dunia maya itu berbeda, sangat Mhm. berbeda. Kadang-kadang kita makanya itu biasa kalau saya berikan contoh nanti di Iya, perguruan tinggi alangkah lebih baiknya bertemu langsung daripada ada kalanya mmm, memang kita harus menggunakan media sosial, chat, tapi lebih baik karena kita melihat secara verbal iya, sekaligus non verbalnya. Kita mhm, melihat ekspresi. Kalau kita lewat media sosial itu hanya iya, sekedar tulisan, kata-kata, aha, tapi kita tidak melihat bagaimana ekspresi mereka. Jangan sampai dia menggunakan bahasa-bahasa yang sebenarnya kurang tepat, tapi mmm, baik menurut menurut iya, mereka. Jadi kita terjadi kesalahpahaman. Jadi mhm, ada yang hilang antara yang mengirimkan misalnya melalui media sosial seperti itu, iya, akhirnya terjadilah
pertikaian. Nah, berbeda ketika kita bertemu, kita bisa melihat langsung orangnya bahwa oh ini bukan maksudnya seperti ini sebenarnya, karena kita melihat ekspresinya bagaimana menyampaikan. Karena kalau kita bertutur, berbicara, pastilah kita harus melihat dua-duanya lebih lebih komplit. Bagaimana tulisan mereka, maksudnya bagaimana mereka menyampaikan dan Ya. bagaimana mereka terlihat pada cara menyampaikannya, cara berkomunikasinya. Jadi memang dua sisi yang sebenarnya pastilah memiliki kelebihan masing-masing, tapi ketika dilihat mereka sangat jarang memang menggunakan lagi eh, tatap langsung. Karena mau tidak mau mereka Iya. merasa terbuka, merasa bebas jika menggunakan Iya. komunikasi lewat online sebenarnya. Mhm. Tidak perlu. Mereka tumbuh dan lahir di media di era digital. Jadi mereka sudah terbiasa apapun yang mau dia sampaikan itu Mhm. harus ya kalau misalnya bisa lewat online mengapa harus lewat secara tatap muka? Iya. Tapi kan ada hal-hal budaya tertentu yang kita miliki bersama sebagai identitas bangsa Indonesia kita sendiri, yaitu Mhm. menganut, saya pikir pernah saya bahas pada Iya. pertemuan sebelumnya mengenai si Pekalebi, si Pekatau, si Pekainge. Betul. Ini berkaitan semua saling menghargai, saling mengingatkan, itu sangat berbeda. Jadi Mhm. anak-anak sekarang artinya kita larinya ke hal yang positif ya Kak. Maksudnya Iya. niatnya baik mungkin, tapi Iya. cara karena terbiasanya berkomunikasi lewat online, jadi Mhm. bahasa-bahasa yang digunakannya itu ringkas, Iya. singkat, padat, akhirnya tidak jelas mungkin, yang harusnya kan singkat, padat, dan jelas. Iya. Jadi pengaruh media sosial yang sangat dalam tanda kutip liar, penggunaan bahasa-bahasanya itu mempengaruhi ketika mereka dalam ranah yang formal itu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak seharusnya. Iya, Walaupun iya. bukan berarti mereka sengaja, kadang-kadang karena mereka kurang paham. Iya. Sebenarnya kalau bicara tentang bahasa Indonesia, Gen Z itu paham tidak? Kalau bahasa Indonesia itu bisa menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, begitu, Merlin. Sebenarnya masalah paham dan tidak pahamnya, saya pikir mereka memang itu yang tadi di awal kan mulai Terkikis terjadi ya. akulturasi ya, terjadi akulturasi budaya karena adanya pengaruh bahasa asing. Jadi itu akan mau tidak mau mempengaruhi pola perilaku, sikap mereka, cara menyampaikannya, bertutur, berkomunikasi itu akan mau tidak mau akan terpengaruh. Nah, disinilah posisinya sebagai seorang pendidik maupun pemerintah tentunya. Secara kesadaran kolektif saya pikir. Jadi kita harus gencar-gencarnya menyampaikan. Makanya ada mata kuliah, misalnya di perguruan tinggi itu mata kuliah wajib umum ya. Kalau kita Iya. kenal dulu itu MKU, mata kuliah Mm-mm. umum. Ya, Iya. sekarang itu MKWU namanya. Jadi mata Oh, kuliah wajib umum. iya. Jadi hal-hal seperti inilah kita sampaikan. Mengapa sih itu misalnya bahasa Indonesia selalu ada di perguruan tinggi misalnya? Ini kan kita sudah tingkat perguruan tinggi, mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Kita sudah pelajari mulai dari kecil, bahkan kita sudah lahir di negara Indonesia, jadi mengapa harus kita pelajari kembali? Iya. Nah, itu sebenarnya disitulah posisinya untuk memperlihatkan sebagai posisi di perguruan tinggi beberapa lembaga memperkuat apa namanya sebagai salah satu pembentuk karakter kepribadian mereka bahwa oh ini bahasa Indonesia Anda dengan penggunaan bahasa asing yang sangat sangat pesat sekarang ini kalau tidak digunakan merasa tertinggal tapi jangan lupa bahwa identitas Anda itu adalah bahasa Indonesia. Anda harus tetap tidak boleh mengutamakan, tidak bisa mengesampingkan. Nah, inilah yang perlu kita pikir bersama, saya pikir, bahwa tugas kita sebagai seorang pengajar yang sekaligus pendidik, Iya. sebelum kita melakukan proses perkuliahan, yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Itu contoh-contoh kecil, tetapi akan berdampak kepada generasi Z, saya pikir.
dan generasi-generasi selanjutnya untuk mengubah menjadi lebih baik. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut Merlin, bagaimana peluang untuk inovasi bahasa Indonesia itu sendiri terhadap genset. Nanti kita akan kembali saat lagi. Kita dengarkan dulu satu kelong berikut ini. Iya. Si tahu ngisi bawa si lolangan ngesowani si lomo lomo si hari tutui magi dalam punyawamu malaikat si bolaku si kuat tanah nadeui sengit. Biru
Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi kedua, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ketiga, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi keempat, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya di mana saja berada, melanjutkan kebersamaan kita di pagi hari ini, dan saya akan kembali berbincang bersama Merlin. Dan tadi ya sebelum kita break itu Merlin bicara mengenai peluang untuk inovasi bahasa Indonesia terhadap Gen Z. Sebenarnya peluangnya apa ini untuk bahasa Indonesia kita di Gen Z, Merlin? Iya. Aha. Oke. Kayaknya jaringan ya. Satu yang dalam tanda kutip tidak gaul. Oke. Oh, iya. Oke. Tidak gaul, kaku. Akhirnya mereka berpikir bahwa lebih baik saya pelajari bahasa-bahasa asing yang nanti menjamin bagaimana masa depan saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang membuatnya yang perlu diubah lah ya, cara berpikir mereka penggunanya. Jadi peluang-peluang yang sebenarnya kita bisa melihat bersama dengan adanya banyak program-program yang dilakukan di luar negeri. Di luar negeri itu ada bahasa Indonesia bagi penutur asing maupun di dalam negeri lagi gencar-gencarnya dilakukan, bahkan dari salah satu perguruan tinggi di Korea Selatan, di beberapa negara, misalnya di Korea Selatan itu HUS, Hankook Foreign Study, ada memang salah satu prodi atau jurusan tertentu yang menyediakan bahasa Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia, dan itu adalah salah satu favorit mereka, terfavorit dalam memilih prodi bahasa Indonesia di Korea Selatan. Jadi memang ketika berbicara mengenai peluang, saya pikir generasi-generasi Z bisa tersadarkan, bisa lebih mencintai, lebih mengutamakan bahasa Indonesia, lebih memberi banyak memahami situasi-situasi itu menggunakan bahasa Indonesia yang benar dengan mengaitkan dengan budaya yang ada, bahwa mereka bisa, ternyata bisa mengajar bahasa Indonesia di luar negeri, di dalam negeri. Bahkan dengan penggunaan media sosial yang dia gunakan ini, mereka bisa mengajarkan mereka melalui media sosial, platform-platform. Orang luar itu sudah mulai sangat tertarik kan, Ti. Jadi beberapa negara ada 700 kalau tidak salah 74 negara ini sudah ada di setiap lembaga maupun di universitas itu menyediakan program studi atau jurusan bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak keren dalam tanda kutip. Orang luar sudah sangat tertarik dengan berbagai yang dulunya memang ini pengaruh dampak positifnya ya, masalah media sosial. Mereka melihat orang Indonesia budayanya, mereka sebenarnya tertarik di awal melihatnya, misalnya budayanya orang Indonesia ini banyak, ada unik-unik. Jadi mereka tertarik untuk mempelajari bahasanya. Supaya mereka memahami budayanya, tentunya mereka harus pahami dulu bahasanya. Jadi disitulah peluang-peluang yang perlu kita lakukan
bahkan di UNESCO tanggal 20 November 2023 itu masuk sebagai bahasa resmi ke-10 di UNESCO, bahasa internasional yang digunakan. Ya. Selain bahasa Arab, bahasa Inggris tentunya, bahasa Indonesia sudah dijadikan dan itu dia sudah diresmikan tentunya. Jadi memang peluangnya bukan lagi kita berbicara mengenai mengapa sih kita selalu belajar bahasa Indonesia, Ya. tapi bukan lagi mempelajari bagaimana itu subjek kalimatnya, tapi kita harus berpikir terbuka bahwa ini peranannya sangat penting. Sisi positif selalu beriringan sisi negatif. Kita di sisi lain banyak berbondong-bondong, maksudnya mulai berdatangan orang yang mau mempelajari bahasa Indonesia dengan dari baik secara online maupun secara daring luring. Jadi mereka harus meningkatkan, mereka mencintai sendiri, memahami budayanya, dan tentunya mereka bisa mengajarkan kepada orang-orang itu. Akhirnya, tapi tentunya mereka harus tetap bangga terhadap bahasa Indonesia yang dimiliki, memperkuat supaya artinya tidak didominasi perusahaan-perusahaan. Ini sebenarnya sih ada plus minusnya, positif dan negatifnya. Jangan sampai dengan orang-orang yang belajar itu lebih paham daripada warganya sendiri, warga Indonesia itu sendiri. Dan akhirnya secara lapangan pekerjaan mereka yang berterima karena dia sudah menguasai bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, paham masalah budaya Indonesia. Nah, kalau kita sendiri tidak memahami bahasa Indonesia sendiri dan budayanya, nah pastilah orang-orang yang di luar yang sudah mempelajarinya diutamakan untuk mengisi lapangan-lapangan pekerjaan yang ada. Ya, oke. Ya. Kalau kita lihat di media sosial, bahkan itu para petinggi kita kalau berbahasa Inggris itu bangga sekali begitu. Wah, lihatlah dia bisa berbahasa Inggris. Sedangkan kan ini ceritanya dia menyapa ya orang luar dengan berbahasa Inggris. Apakah etis seperti itu dalam forum yang besar dengan menggunakan bahasa Inggris kepada tamu atau orang yang kita ajak berbincang, sedangkan kita di forum yang ada orang Indonesianya? Apa sebenarnya adaptasi yang perlu kita lakukan sebenarnya dalam hal ini, Merling, sebagai kita pembicara begitu? Oke. Saya pikir sudah ada peraturannya yang selama kita berada di Indonesia, mengikuti seminar-seminar, bahkan pernah Jokowi menyampaikan sendiri kita wajib menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun itu berkancah seminar internasional dan itu peraturannya ada undang-undangnya tersendiri, jadi mereka yang harus mengikuti bahasa kita, bukan kita yang harus mengikuti bahasa mereka. Tapi dia bangga, mohon maaf, tapi dia bangga dan itu di bangga-banggakan. Memang kita berbicara euforianya beda ya. Euforianya beda. Artinya begini. Kadang-kadang kita maksudnya ketika ada tamu, ya tentunya kita mengapresiasi, memperlihatkan bahwa ini identitas kita itu adalah bahasa Indonesia. Tapi memang ada ketika kita tidak bisa pungkiri ketika ada tujuan-tujuan tertentu, ya bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi kita harus kembali lagi bahwa ini kita dalam ranah ini ya harus menggunakan bahasa Indonesia. Tidak bisa juga kita mengatakan kita harus full bahasa Indonesia. Jadi, tapi masalah kebanggaan, saya pikir kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita menempatkan posisi kita pada saat dimana, kapan, dengan siapa kita berkomunikasi, dan itu posisinya kita itu sebagai apa sebenarnya dalam ranah nasional, internasional. Kita berada di negara kita sendiri, tetapi kita merasa bangga menggunakan bahasa Inggris karena mau dianggap dalam tanda kutip itu keren, gaul. Saya pikir. Jadi sebenarnya ini yang berperan penting adalah kita yang harus bangga. Saya pernah beberapa melihat, jadi itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Kalau kita tuh tidak usahlah terlalu jauh, kita melihat contohnya, kita jalan-jalan di Kota Makassar. Di samping kiri kanan, ketika kita melihatnya,
itu lebih bangga menggunakan misalnya nama-nama makanan, nama-nama Ya, hotel, atau ya, nama-nama yang lain itu menggunakan bahasa Inggris eh, pelabelannya. ya, Nah, di oke. negara khususnya di Korea yang Hmm, itu lebih bangga, ada cara berpikir yang berbeda saya pikir. hmm, Lebih bangga menggunakan bahasa Koreanya pada pelabelan-pelabelan apapun. Nanti di bahasa keduanya itu dibawanya baru menggunakan bahasa asing, apapun itu. mhm. Kalau di kita ada sedikit mungkin yang perlu menjadi apa ya, Perhatian. perhatian. Iya, iya. Kalau di sini malah, oh tidak laku nanti makanan saya Iya. kalau saya menggunakan bahasa-bahasa lokal atau menggunakan bahasa-bahasa yang biasa saja. Nah, Mhm, padahal menarik ketika mhm, Anda misalnya setidaknya tidak usah terlalu bahasa Indonesia, mungkin bahasa daerah yang Anda mhm. miliki menggunakan label-labelan nama misalnya. Sekarang kan perlu banyak makanan-makanan, minuman-minuman, Iya. penjual-penjual makanan, tapi merasa bangga ketika melabelinya menggunakan bahasa asing. Oh, iya, Nah, iya. jadi Sebenarnya apa sih yang mau ditonjolkan dalam hal ini, karena Merlin? ya maksudnya ditonjolkan dalam yang ditonjolkan penggunaan bahasa asingnya ya Kanti Iya, maksudnya. benar. Ya, yang ditonjolkan penggunaan bahasa asingnya pertama mereka mengikuti tren sebenarnya yang ada Heeh, bahwa oh ini saya berada di era yang modern, saya mhm, sudah tidak ketinggalan zaman. mhm. Jadi kita harus mengikuti arus yang ada sekarang yang lagi marak-maraknya ketika Iya. kalau Anda istilahnya kalau Anda tidak paham bahasa Inggris, Anda tidak gaul. Kalau Anda tidak menggunakan pelabelan itu, Anda orangnya Iya. kaku. Heeh, Anda heeh. bahkan generasi-generasi yang ini tidak tertarik ketika bahasa bahasa Indonesianya kita gunakan begini. Ini biasa Mhm. saja ini. Orang prestisenya oh ini orangnya kuno ini. Ini Iya. tradisional sekali. Nah, ini yang Mhm. perlu mungkin diperbaiki dari struktur. Kalau hanya satu orang tidak mungkin berubah. Mhm. Tapi kita mulai dari bawah, maksudnya dari atas, Mhm. kita pemerintah menyampaikan lebih peraturannya bahwa oh ini ada ketika kita mau mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia yang harus memberikan contoh sebenarnya teladan adalah orang-orang yang di atas ini pada saat ranah-ranah situasi jangan sampai kita misalnya saya berbicara pada hari ini mengatakan "Oh, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tapi Mhm. pada saat saya berkomunikasi misalnya dalam situasi-situasi formal tertentu atau resmi saya yang tidak menggunakan saya Mhm. dalam bermedia sosial misalnya oh dalam bermedia sosial saya sendiri yang menggunakan bahasa-bahasa yang dianggap tidak santun atau kurang santun Iya, iya. sehingga bahasanya tidak baik Mhm, jadi itu mhm. yang menjadi contoh kepada generasi-generasi di bawah kita, orang yang Iya. melihatnya. Jadi Mhm. sebenarnya itu adalah kita mulai dari atas pemerintah menyampaikan, memperlihatkan. Saya pikir media sosial sangat terbuka. Mereka lah yang harus menyampaikan bagaimana tata cara bertutur berkomunikasi di publik, Iya. bagaimana apa namanya menjawab sesuatu hal itu dengan bahasa yang baik karena Mhm. selalu di dua dua pilihan kata itu sangat berbeda, Iya, baik iya, dan iya. benar. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana langkah pemerintah yang Merlin lihat saat ini untuk perkembangan bahasa Indonesia di Kita lebih ke generasi Gen pemerintah Z? ini. Oke, Segaris besarnya lah. Oke. saya pikir saya melihat dengan Mhm. gencar-gencarnya di kita apa namanya pemerintah yang sekarang kan pemerintahan yang baru. Iya. Pasti perubahan-perubahan itu terjadi. Kita belum melihatnya, tapi Mhm. sebelum-sebelumnya sebenarnya sudah banyak hal peraturan yang dibuat yang awalnya yang dulu itu tidak diterbitkan bahwa peraturan-peraturan ketika melakukan seminar Mhm. internasional itu harus menggunakan bahasa Indonesia, tapi itu sudah mulai ada Mhm. peraturannya tidak bisa seenaknya. Jadi ketika ada orang mengatakan, oh ini seminar internasional misalnya dilakukan di Indonesia dan diberikan kritik, oh ini Anda harus pintar bahasa Inggris. Nah, Ya. tidak, orang itu bisa mengatakan ini di Indonesia dan sudah ada peraturan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu Mhm. sesuatu hal yang diwajarkan dan memang sudah diberikan pengumuman bahwa itu Mhm. sah, dianggap sesuatu hal yang tidak melanggar. Walaupun Mhm. ketika kita di kepala kita kan selalu mengatakan bahasa internasional, berarti ketika menggunakan seminar internasional harus menggunakan bahasa Inggris.
tapi dalam konteks di negara kita sendiri tentunya. Kalau ke luar negeri ya pastilah kita menggunakan Berbeda, ya. bahasanya mereka juga harus mengikuti apa yang menjadi standar yang sebenarnya. Tapi kalau berbicara di negara kita sendiri ya harus mengutamakan. Jadi contoh-contoh kecil seperti itu walaupun masih menjadi perdebatan sebenarnya. Oh, Ada 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 dilema yang juga ya. ya ada perdebatan, masih Heeh, perdebatan. Ada yang heeh. mengatakan, wah tidak usah, Anda yang harus belajar bahasa Inggris Iya, untuk iya. mengikuti seminar ini, mengapa Anda harus Heeh. selalu mencari celah-celah? Nah itulah, jangankan generasi Z, dan Mhm, pemerintah perlu mungkin kita sadar melakukan kesadaran dengan mhm. posisi jabatan kita masing-masing Ya, sesuai dengan pemahaman yang kita pahami ya. bahwa dalam situasi-situasi formal menggunakan bahasa yang baku, yang benar, bahasa dalam situasi non formal kita menggunakan bahasa yang santun, yang tidak perlu baku tetapi Mmm, yang santun. iya. Tentunya sesuai dengan etika budaya setempat yang Mhm, kita gunakan. iya. Jadi ketika kita bersama-sama memiliki kesadaran seperti Mhm, itu, iya. dan pemerintah juga memberikan batasan yang memberikan peraturan yang Mhm, ada aturan-aturan yang ditetapkan bahwa penggunaan ini secara ketat. Saya pikir eh, saya berpikir positif bahwa bahasa Indonesia itu akan semakin berkembang, semakin maju dan dikenal mhm, di mana-mana dan bukan hanya heeh. kalau misalnya mengatakan begini, oh ngapa sih mengambil jurusan bahasa Indonesia misalnya? Itu Anda mau kemana? Iya, Mau iya, iya. kemana? Itu Anda mau kemana? Tidak Nah itu ketinggalan sebenarnya zaman, ya kan? itu Ada sudah begitu kan? ketinggalan zaman. Iya, 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 Anda iya, heeh. ketinggalan zaman. Jadi saya Heeh. pikir bukan untuk mencari pekerjaan di luar sana, bukan lagi berkaitan dengan ada memang Mhm, beberapa prodi yang menuntut misalnya, yang iya. harus kalau fakultas kedokteran misalnya, ya harus belajar dengan kedokteran yang spesifikasi di situ, tidak mungkin mengambil saya yang jurusan Iya, iya. bahasa. Tetapi Heeh. ketika yang memang tidak berkaitan dengan itu, kita bisa dimanapun diterima jika Mhm, memiliki skill keterampilan yang dimiliki. Bukan hanya sebagai seorang pengajar, bukan hanya iya. sebagai seorang guru, bisa menjadi seorang jurnalis, bahkan sebagai banyak yang kerja di bank, ada sebagai analis. Pokoknya di mana-mana bisa Anda diterima dengan penggunaan Anda bisa menjadi jubir, juru bicara, Iya. ketika Anda mampu Mhm, untuk menyampaikan melihat sisi kelebihan Anda ini apa yang Anda pilih dan Anda mhm, bertanggung jawab dengan apa yang Anda pilih mhm, dan tentunya oke. memperbaiki lebih baik penggunaan Heeh. bahasa Indonesia yang digunakan. Iya. Merlin, kita coba terima penelpon. Silakan yang mau menelpon di 0811 400 9250. Mungkin ada yang mau bertanya terkait generasi Z dan juga bahasa Indonesia yang sudah Merlin sampaikan tadi. Silakan, ada pengalaman mungkin berbagi di masyarakat, boleh di Hmm. 0811 400 9250. Tadi ada berdering tapi tertutup. Silakan yang mau bergabung boleh ya. Nah, Merlin, sebenarnya apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Pemerintah, masyarakat untuk menyadarkan Gen Z bahwa bahasa Indonesia itu tidak ketinggalan zaman, bahasa Indonesia itu berkembang dan bahasa Indonesia itu bisa go internasional. Iya. Ya, kita em, tentunya tadi yang sudah sampaikan, kita Mhm, sama-sama marilah kita sama-sama menyampaikan pemerintah juga memberikan peraturan-peraturan yang lebih tertib. Saya pikir sebenarnya sudah ada beberapa peraturan yang ditetapkan, tapi lebih tertib, lebih diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan media-media sosial penyampaian-penyampaian kita ada misalnya sebagai seorang pengajar mhm, ya pendidik itu harus menyampaikan bahwa oh bahasa Indonesia menyadarkan mereka sebagai pembentuk karakter kepribadian bukan mhm, hanya semata-mata untuk mempelajari sifatnya bagaimana membuat kalimat, membuat mhm, paragraf, tapi lebih ke konteks pengaplikasiannya secara pragmatis dalam kehidupan sehari-hari bahwa ada pilihan-pilihan kata yang tidak seharusnya digunakan eh, pada media sosial apapun bentuknya maupun secara dunia misalnya kita bertemu secara langsung tidak semuanya itu harus diungkapkan jadi
mari kita bersama-sama dari diri sendiri sebenarnya memperlihatkan contoh kepada orang generasi Z bahwa ketika dalam situasi-situasi tertentu tidak semua bisa disamaratakan. Bahasa yang ada di kepala Anda itu pilihan katanya itu sama Anda ungkapkan kepada siapa. Itu harus Anda pilah kepada siapa. Ada orang yang lebih tua, orang yang lebih senior, orang yang setara, orang yang lebih muda, itu berbeda. Dan itu apalagi kalau kita ranahnya budaya yang berbeda, itu beda lagi penempatan pilihan-pilihan katanya. Jadi memang harus lebih pintar-pintar kita menyampaikan pilihan-pilihan kata, kosakata yang dimiliki. Silakan bermedia sosial, silakan menyampaikan, tetapi tidak semuanya disampaikan. Ada yang perlu Anda sampaikan dengan pilihan kata yang masih dianggap santun pada budaya tertentu, dan ada yang tidak. Jadi pintar-pintarlah dalam bermedia sosial tentunya. Dengan melihat seperti ini, kita yang menjadi contoh sebenarnya sebagai pemerintah, sebagai pengajar, sebagai pendidik, dimanapun berada, apapun profesinya, itu harus kembali menyadarkan dan memberikan contoh yang baik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan sampai kita yang mengatakan harus begini generasi Z, tapi kita yang tidak memberikan contoh yang baik dan benar kepada generasi Z sebenarnya. Oke. Nah, harapan yang Merlin ingin sampaikan untuk Gen Z dan bahasa Indonesia kita, silakan. Ya. Harapan saya semoga bahasa Indonesia ini, apalagi sekarang itu lagi marak juga dibicarakan, bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa internasional yang sekarang ini di mana-mana, apalagi peraturannya 200.000 entry itu ditargetkan 2024 ini, berarti kan kosakatanya banyak dan ada pedomannya, ada EYD edisi kelima dan EYD selanjutnya, itu penambahan-penambahan itu membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu sebenarnya berkembang, itu maju dengan terbuka dengan kosakata yang terbaru dan dibakukan tentunya. Jadi harapan saya kepada generasi Z, tidak usah terlalu maksudnya merasa minder bahwa ketika saya lahir di negara Indonesia, saya sudah belajar bahasa Indonesia, saya dianggap terbelakang. Tidak, Anda akan menjadi sesuatu hal menjadi sukses ketika Anda mampu mengasah atau sadar terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Intinya adalah skill, keterampilan yang Anda miliki. Apapun jurusan saudara sebenarnya, ketika Anda bertanggung jawab dan merasa bahwa ini perlu saya asah diri saya, pelajari, di mana-mana Anda bisa berterima. Dengan apalagi sekarang itu generasi Z itu sangat cepat melek teknologi. Jadi dulu itu kalau orang mengatakan Kanti bahwa hanya jurusan IT saja yang bisa memahami, sekarang bukan jurusan IT saja, semuanya bisa dengan cepat. Generasi Z itu pada umumnya melek teknologi. Jadi ketika ada aplikasi yang terbaru, mereka lebih cepat memahaminya daripada generasi-generasi sebelumnya. Jadi memang pasti cepat menyelesaikan apapun yang dia kerjakan. Dia sistemnya cepat, itu kelebihannya mereka. Tidak ketinggalan. Jadi kita ini yang merasa generasi sebelumnya pastilah ketinggalan. Jadi dengan kemampuan yang Anda miliki, kelebihan yang Anda miliki, dan wawasan pengetahuan penggunaan bahasa Indonesia, marilah kita bersama-sama sadar terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar pada situasi atau konteks kapan dan di mana dengan siapa kita berkomunikasi tentunya. Oke. Baik, terima kasih Merlin untuk waktunya di pagi hingga jelang siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga juga bahasa Indonesia kita tetap dipertahankan ya, walaupun zaman itu terus berkembang, dan harus bangga berbahasa Indonesia pastinya. Sampai jumpa ya Merlin. Iya, sampai jumpa ya, maaf selalu merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh.
Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini nggak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar.
Kabarana Pro 4. Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saribata malam berikut, tari Gandrang Bulo merupakan salah satu bentuk tarian tradisional yang berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan dan memiliki nilai seni serta budaya yang tinggi. Tarian ini sering dipentaskan dalam acara adat, pesta rakyat atau sebagai hiburan dalam berbagai kegiatan sosial. Asalnya dari masyarakat Bugis Makassar, khususnya di Bulukumba. Nama Gandrang Bulo sendiri berasal dari kata gandrang yang berarti gendang atau drum dalam bahasa Bugis dan bulo yang berarti pesta atau perayaan. Oleh karena itu, tari ini sering ditampilkan dalam acara besar seperti pesta panen atau perayaan lainnya. Demikian Kabarana Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Sekaligus saya Anti pamit. Sebentar ada rekan saya Dewi yang akan temani dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 sore nanti. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Demikian Kabarana Pro 4. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Landur boy janda nila lama kurara ima pute malani inna amona ola janda to malolo diondo eluana ipoeta pilisna waktu dari mana
Kamera rolling action. Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action. Kamu sudah bikin aku frustasi. Cut. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah? Gimana? Cut. Kamu sudah bikin aku frustrasi. Cut. Bungkus. Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi? Iya paham, tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya. Frustrasi kali, Kak. Siaga upiah radai
Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan vintage pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.